Halo semua, kedan-kedanku, kembali lagi bersamaku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri, di sini akan berlaga pada tanggal 29 Mei. Dan untuk pertandingannya sendiri, aku sudah pilih dari 5 pertandingan ini ya. Di pertandingan pertama di sini ada dari Liga Belgia yang mempertemukan antara Royal Antwerp melawan Sporting Charleroi. Di pertandingan kedua di sini ada playoff dari Liga Belanda nih yang mempertemukan antara Telstar melawan Willem II. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Brommapojkarna melawan Djurgården. Di pertandingan keempat di sini ada dari Liga Norwegia yang mempertemukan antara Brann melawan Molde. Dan di pertandingan terakhir di sini ada final dari Piala Landpokal Denmark yang mempertemukan antara FC Copenhagen melawan Silkeborg. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar kita bisa membuat video prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama nih, di sini mempertemukan antara Royal Antwerp melawan Sporting Charleroi. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Royal Antwerp sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini Sporting Charleroi mampu memperoleh 4 hasil kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Royal Antwerp sendiri, di sini tampaknya mereka masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Royal Antwerp mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Charleroi sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga lek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Royal Antwerp per seperempat. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Royal Antwerp bakalan menang dengan selisih 1 gol saja, dengan skor akhir berakhir dengan 3-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini ada playoff dari Liga Belanda nih yang mempertemukan antara Telstar melawan Willem II. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Telstar sendiri, di sini tampaknya mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Willem II sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Willem II masih sangat lebih diunggulkan. Dengan Willem II sendiri mampu memperoleh 4 hasil kemenangan dari 5 pertemuan mereka. Sementara untuk Telstar sendiri, di sini mereka hanya mampu menahan imbang Willem di 1 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga lek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2,3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Telstar pur seperempat. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5.
Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Telstar bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-1. Oke, di pertandingan selanjutnya nih, di sini ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Bromma Poskarna melawan Djurgården. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Bromma sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini Djurgården juga hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Djurgården masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Djurgården mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara untuk Bromma sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, lek-lekan dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2,3/4. Dan untuk prediksi di pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Djurgården, lek-lekan. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Djurgården bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini ada dari Liga Norwegia yang mempertemukan antara Brann melawan Molde. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Brann sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk Molde sendiri, di sini tampaknya mereka juga hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Molde masih jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Molde mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara untuk Brann sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Untuk klasemen sementara dari Liga Norwegia, di sini tampaknya Brann masih lebih diunggulkan, dengan Brann sendiri berada di posisi kedua klasemen dengan perolehan 20 poin dari 9 pertandingan. Sementara untuk Molde sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-12 klasemen dengan perolehan 8 poin dari 8 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, setengah dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,3/4 dan juga di angka 3. Dan diprediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Molde nahan setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2,3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget di sini bakalan terjadi draw dengan skor akhir berakhir dengan 1-1. Oke, di pertandingan terakhir di sini ada dari final Piala Land Pokal Denmark yang mempertemukan antara FC Copenhagen melawan Silkeborg. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Copenhagen sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Silkeborg sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya FC Copenhagen masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Copenhagen mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Silkeborg sendiri,
Di sini mereka hanya mampu menanimbang Copenhagen di 2 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1 dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Copenhagen pur 1. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2/3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Copenhagen bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-1. Oke, sekian video prediksi aku untuk pertandingan pada tanggal 29 Mei. Jika kalian main full lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya kedan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kedan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.